Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal situational judgment test atau observasi P3K khusus guru. Kita masuk soal nomor 1. Sebagai sebuah sekolah swasta yang sudah besar, SMA Maju berkembang mempunyai peralatan yang memadai. Laboratoriumnya sudah dilengkapi dengan alat dan bahan yang lengkap, bahkan juga didukung oleh jaringan internet yang baik di semua lokasi di sekolah. Atas dasar kebijakan yayasan dengan alasan mengikuti revolusi industri, sekolah juga sudah menyediakan laboratorium virtual sehingga praktikum juga dapat dilakukan tanpa harus menggunakan laboratorium. Berdasarkan kondisi ini, pembelajaran yang dilakukan guru sebaiknya A. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menyelipkan permainan atau game yang sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi. B. Memperbanyak pembelajaran dengan metode diskusi, khususnya jika menemukan hal yang harus baru pada mata pelajaran. B. Mengajak siswa melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan fasilitas yang ada di laboratorium untuk menunjang pengalaman belajar siswa secara real. D. Memanfaatkan fasilitas TIK-nya dengan membuat presentasi yang menarik pada setiap materi yang disampaikan. E. Memanfaatkan laboratorium virtual sehingga siswa mempunyai keterampilan dan literasi TIK serta sesuai dengan tuntutan revolusi industri. Kira-kira jawaban nomor 1 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu E. Memanfaatkan laboratorium virtual sehingga siswa mempunyai keterampilan dan literasi TIK serta sesuai dengan tuntutan revolusi industri. Kita masuk soal nomor 2. Seorang peserta didik yang memiliki prestasi yang unggul di kelasnya. Selama 2 tahun bersekolah, dia selalu berada pada peringkat kelas 1 dan sekali berada di peringkat 2. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Peserta didik berprestasi tinggi disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama di lingkungan keluarga, sehingga dia dapat lebih rajin belajar. B. Peserta didik sudah berprestasi tinggi, sudah mampu mandiri dalam belajar dan mengembangkan motivasi dari dalam diri sehingga tidak terlalu memerlukan perhatian guru. C. Motivasi dari dalam diri siswa yang berprestasi tinggi semuanya sudah terbentuk sejak masa kecil, sehingga guru tidak terlalu repot memelihara motivasi tersebut. D. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda. Peserta didik tersebut yang paling penting diberikan penghargaan atau reward sehingga memotivasi pelajaran terpelihara dan prestasinya stabil. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 D. Semua peserta didik dengan prestasi tinggi maupun rendah sama-sama memiliki kebutuhan untuk memelihara motivasi belajar mereka, tetapi bentuk dan strateginya yang berbeda. Kita masuk di soal nomor 3, Bapak Ibu. Seorang siswa tampak sangat tertarik dan antusias dengan pelajaran yang Anda ajarkan. Tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan adalah A. Membagikan tugas tambahan kepada siswa tersebut agar tetap terlibat dalam pelajaran.
B. Membatasi partisipasi siswa tersebut agar tidak mengganggu siswa lain. C. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. D. Mengabaikan minat siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. E. Bertanya dengan siswa tersebut dan mengabaikan siswa lain. Jawaban yang benar kira-kira apa Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya yaitu C. Mendorong siswa tersebut untuk berbagi pengetahuannya dengan siswa lain. Kita masuk soal nomor 4 Bapak Ibu. Pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut. Karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, bagaimana sikap Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada wakil kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi dan D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan saling santai. Jawaban yang benar yaitu E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Kita masuk soal nomor 5 Bapak Ibu. Ketika Anda tidak setuju dengan kebijakan sekolah yang baru diberlakukan, tindakan yang paling baik adalah A. Mengabaikan kebijakan tersebut dan terus beroperasi sesuai dengan cara Anda sendiri. B. Membahas kekhawatiran Anda tentang kebijakan tersebut dengan kepala sekolah atau pimpinan sekolah. C. Membentuk kelompok kecil dengan rekan guru yang memiliki pendapat yang sama dan menolak kerjasamanya. D. Membawa kebijakan tersebut ke media dan membuatnya menjadi isu publik. E. Melanggar kebijakan tersebut secara terang-terangan sebagai bentuk protes. Kira-kira jawaban nomor 5 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Membahas kekhawatiran Anda tentang kebijakan tersebut dengan kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Kita masuk soal nomor 6 Bapak Ibu. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati di awal semester.
Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Kita masuk di soal nomor 7 ya Bapak Ibu. Anda memiliki teman sejawat guru yang pandai melakukan modifikasi sepeda motor. Ia melakukan modifikasi pada sepeda motornya sehingga motor tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian sepeda motor tersebut dipakainya untuk ke sekolah. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta bantuan kepada teman terdekat guru tersebut agar memberikan nasihat untuk memasang kelengkapan sepeda motor agar sesuai aturan. B. Menegur karena apa yang dilakukan guru tersebut dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi peserta didik. C. Melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pengertian padanya agar menaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. D. Tidak melakukan ataupun menegur ke guru tersebut karena dikhawatirkan akan membuatnya tersinggung. E. Melaporkan kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti dengan peringatan. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu untuk soal nomor 7 ini? Jawaban yang benar yaitu C. Melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan pengertian padanya agar menaati kelengkapan sepeda motor yang sesuai. Kita masuk soal nomor 8. Seorang guru saat di perpustakaan sedang mendapati sekelompok peserta didik yang mencoret-coret buku bacaan milik perpustakaan. Saat ditegur, guru peserta didik menjawab bahkan akan menerima hukuman mengganti buku karena kebetulan mereka berasal dari keluarga yang kaya. Tanggapan Anda sebagai seorang guru adalah A. Membiarkan saja seolah-olah tidak mengetahuinya karena sedang sibuk untuk menyusun bahan pelajaran. B. Menyampaikan kepada peserta didik untuk membelikan buku yang dicoret sebanyak 2 kalinya. C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. D. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan sambil meminta mereka ke petugas tata tertib untuk mendapatkan poin tambahan. E. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret dan membuat kontrak perilaku agar tidak mengulangi perbuatan di hadapan petugas tata tertib. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu C. Meminta peserta didik berhenti melakukan coret-coret buku perpustakaan dan mengajak dialog tentang pentingnya menjaga fasilitas sekolah. Soal nomor 9, Anda adalah seorang guru yang mendapatkan tempat penugasan jauh di luar kota. Kondisi sekolah Anda sangat kekurangan sarana prasarana, sehingga proses belajar dan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Sebagai guru, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengelola jam mengajar sehingga kedatangan di sekolah tersebut seminggu cukup 2 kali saja.
B. Melakukan tugas mengajar dan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. C. Mengajukan usulan ke instansi terkait untuk penambahan sarana dan prasarana pembelajaran. D. Mengkoordinir donasi dari orang tua siswa untuk peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran. E. Meminta siswa untuk tetap bersemangat belajar dengan keterbatasan yang ada dan tidak mengeluh. Ayo, jawaban nomor 9 apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu B. Melaksanakan tugas mengajar dan memaksimalkan keadaan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar.